Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Riz Film. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul King of Painting yang disutradarai oleh Tidak Tahu dan diperankan oleh Lee Kelong dan masih banyak pemeran keren lainnya. Film ini berkisah tentang seorang pelukis yang miskin tiba-tiba menjadi kaya karena pensil ajaib yang ditemukannya. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja disimak. Film diawali dengan seorang pelukis bernama Kehuan, yang hidupnya sangat memprihatinkan. Mulai dari mantan pacar direbut orang lain, mobil Karimun yang sudah rusak, sampai tagihan kos yang tidak bisa dibayar. Kemudian Kehuan meminta kepada seorang promotor lukisan bernama Zou, agar bisa membantunya untuk memajang lukisan di pamerannya. Namun si Zou menolaknya karena tidak ada uang pelicinnya. Saat malam hari, Kehuan bersama temannya yang bernama Meng Fa, sama-sama dalam masalah hidup yang selalu sial. Meng Fa baru saja diusir dari kosannya. Sedangkan Kehuan, lukisannya yang tidak pernah laku, mereka pun memutuskan untuk minum minuman amer. Lagi asik minum amer, Kehuan tak sengaja melihat UFO terbang. Kemudian UFO tersebut mengeluarkan cahaya. Tak berlangsung lama 3 alien turun tepat di hadapannya. Melihat hal tersebut Kehuan langsung memfoto alien secara diam-diam. Namun Kehuan lupa mematikan flash handphonenya. Sehingga diketahui oleh alien tersebut, tak berselang lama alien tersebut menghilang, dan menjatuhkan sebuah pensil. Pensil itu kemudian diambil oleh Kehuan. Keesokan harinya, Kehuan kembali melukis di pinggir jalan dengan bayaran tak seberapa. Saat melukis wanita ini dia tak sengaja mematahkan pensilnya. Dia pun mengganti dengan pensil yang ditemukannya malam tadi. Saat mencoba menggambar dengan pensil tersebut, tiba-tiba saja gambar yang dia buat menjadi nyata. Kehuan bergegas pulang untuk memberitahukan Meng Fa bahwa dia menemukan pensil ajaib yang bisa merubah gambar menjadi nyata. Namun Meng Fa tidak percaya hal tersebut. Meng Fa pun kemudian meminta Kehuan untuk menggambar emas. Kehuan pun kemudian menggambar sebuah batang emas. Namun saat ditunggu-tunggu gambar tersebut tidak berubah menjadi emas. Meng Fa pun merobek kertas tersebut dan membuangnya ke jendela. Namun tiba-tiba saja, ada seseorang berteriak kesakitan. Karena ketiban emas yang mereka gambar, Meng Fa pun kemudian mempercayai keajaiban pensil tersebut. Kemudian Kehuan kembali menggambar uang yang banyak, agar bisa membeli segalanya. Uang tersebut kemudian muncul secara banyak di kamar mereka. Keesokan harinya dunia Kehuan dan Meng Fa berubah. Yang asalnya mereka serba kekurangan, sekarang mereka menjadi orang kaya. Semua orang yang satu tempat kos dengan mereka dibayarkan semua. Tak hanya itu, mereka juga membeli mobil mewah dan ke tempat developer, untuk membeli villa yang paling mahal dengan uang cash, sampai mesinnya rusak. Mantan pacar Kehuan yang bernama Sasa dan suaminya Baron seakan tak percaya. Mereka jadi orang kaya. Malam harinya Kehuan menggelar pesta di villa terbarunya. Dia berniat untuk melamar pacarnya yang bernama Xia Oing. Namun justru lamaran tersebut ditolak oleh Xia Oing karena dia sadar tidak pantas untuk Kehuan. Karena dia sudah kaya. Sedangkan Xia Oing mengalami mata tidak melihat. Keesokan harinya, Kehuan dan Meng Fa berniat melukis Xia Oing dengan semua anggota tubuh yang penuh, terutama bagian matanya agar dia bisa melihat. Dan tidak berselang lama berkat pensil ajaib tersebut Xia Oing bisa melihat. Namun di sisi lain stasiun televisi dan berita media sosial mulai dibikin gaduh. Karena tiba-tiba saja banyak orang yang mengeluhkan kehilangan barang berharganya. Mulai dari artis yang kehilangan mata secara tiba-tiba, mobil hilang saat berjalan, bahkan para polisi yang melihat rekaman CCTV sebuah bank, di video tersebut brankas yang berisi uang, tiba-tiba menghilang secara misterius. Sedangkan Kehuan, lagi melobi promotor Zou untuk menggelar pameran lukisan. Karena Kehuan sekarang banyak duit, promotor Zou pun langsung menyepakatinya, sedangkan di sisi lain Baron yang iri melihat suksesnya si Kehuan. Dia pun lantas melaporkan Kehuan ke polisi, karena diduga mengambil uang yang ada di bank yang Baron lihat di berita. Singkat cerita, pameran lukisan pun digelar. Pameran lukisan impian Kehuan berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba setelah acara belum selesai mereka diinterogasi oleh polisi, karena dicurigai mencuri uang yang ada di bank sentral. Kehuan dan Meng Fa kemudian memberitahukan polisi, bahwa mereka melukis dengan pensil ajaib, terus menjadi benda nyata. Polisi ini pun meminta bukti agar mereka bisa percaya. Polisi ini kemudian meminta untuk mereka menggambar mobil Ferrari. Kehuan segera menggambarnya, dan tidak lama, muncul mobil Ferrari yang disebutkan oleh polisi tersebut. Akhirnya polisi ini percaya, namun mereka tidak bisa menangkap Kehuan dan Meng Fa karena tidak ada bukti yang nyata. Sesampainya di rumah, mereka pun baru membaca berita yang beredar, bahwa banyak orang yang kehilangan benda berharga. Saat itulah mereka menyadari bahwa pensil ini bukan menciptakan gambar, namun justru setiap yang mereka lukis, barang orang lain akan berpindah ke tangan mereka. Saat asik-asiknya membaca, tiba-tiba mantan pacar Kehuan atau Sasa datang dengan muka penuh bonyokan. Dia pun mengadu Kehuan bahwa dia dipukuli oleh suaminya Baron. Sasa bercerita panjang lebar bersama Kehuan sambil minum amer, sehingga mereka mabok bareng. Kemudian Kehuan dalam mabuknya menceritakan kekayaan yang dia dapat berkat pensil ajaib. Kehuan pun tanpa sadar memberitahukan letak pensil ajaib tersebut kepada Sasa. Baron pun mengetahui letak pensil ajaib tersebut karena dipasangnya kamera di tubuh Sasa. Keesokan harinya, polisi datang lagi ke rumah Kehuan untuk interogasi lanjutan, mengenai kecurigaan kepada Kehuan yang mengambil barang orang lain.
Kehuan pun kaget karena dia baru terbangun dari tidur karena mabuk. Kehuan, Meng Fa dan kedua pacar mereka kemudian berdiskusi. Mereka sepakat untuk menyerahkan pensil ajaib itu ke polisi. Mereka pun kemudian bergegas membuka brankas milik Kehuan yang menyimpan pensil ajaib tersebut. Namun saat brankas terbuka, semua barang yang ada di brankas milik Kehuan menghilang. Mereka semua kaget, namun polisi ini menyadari bahwa saat mengintai rumah Kehuan, polisi melihat si Baron menjemput istrinya Sasa. Kecurigaan polisi bahwa Baronlah yang mengambil pensil ajaib tersebut. Sedangkan di sisi lain, Baron dan anak buahnya sudah membuat kerajaan dengan pensil tersebut. Dia pun menculik Miss Universe untuk dijadikan permaisurinya. Tak berselang lama Kehuan dan polisi datang menghampiri Baron. Polisi pun menyuruh Baron untuk menghentikan ini semua. Namun Baron tidak memperdulikannya. Baron pun berniat tinggal di bulan agar dapat menguasai dunia. Baron pun mulai menggambar sebuah pesawat luar angkasa. Di sisi lain, alien yang berada di dalam pesawat luar angkasanya sedang mencari pensil ajaib mereka. Namun tiba-tiba mereka menghilang dan tersedot ke bumi. 3 alien pun turun ke bumi dan langsung mencekik Kehuan. Mereka bertanya di mana pensil ajaib mereka yang hilang. Kehuan pun memberitahukan bahwa pensilnya dicuri oleh Baron. Namun Baron tidak ingin menyerahkannya dan menggambar sebuah tank emas untuk menembak alien tersebut. Namun para alien langsung menyerang tank Baron dan anak buahnya. Baron dan anak buahnya tak berdaya dan menyerahkan pensil ajaib ke alien tersebut. Kemudian Kehuan mendatangi para alien dan mengakui bahwa dialah orang pertama menggunakan pensil tersebut. Kehuan mengakui kesalahannya menggunakan pensil itu. Kehuan pun menyuruh alien untuk mengembalikan yang telah dilukis menggunakan pensil ajaib tersebut. Dan tidak berselang lama, semua yang pernah digambar dari pensil tersebut kembali seperti semula. Mulai dari bangunan kerajaan, mata Xiaoying, mobil klasik, emas batangan, dan lainnya, Baron dan anak buahnya ditangkap oleh polisi karena menahan orang secara legal. Kemudian, mantan pacarnya Kehuan yang bernama Sasa meminta maaf karena pernah meninggalkannya. Kehuan pun memaafkan Sasa, namun tetap tidak bisa bersama karena Kehuan sudah memiliki Xiaoying dan film pun berakhir.